Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian Zoom mempelajari tentang balaghah, khusus tentang balaghah Quran. Dan pada hari ini, malam hari ini sudah volume yang keempat ya, pertemuan yang keempat, insya Allah. Pertemuan yang kemarin terakhir kita sudah, kemarin Ustaz Hidayat sudah menyampaikan beberapa makna dari bentuk al-amru ya. Untuk al-amru bisa bermakna lil wujub dan yang lainnya. Dan mungkin pada hari ini mungkin Ustaz akan menambahkan ataupun mungkin mengulangi sedikit ataupun juga menambahkan, nanti insya Allah akan kita kaji bersama. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja saya persilakan kepada Ustaz Hidayat untuk bisa memulai kajian pada malam hari ini. Fadhal Ustaz Hidayat, al-waqt. Assalamualaikum. Maskurah. Ustaz Ismail. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali daras balaghah kita pada malam hari ini. Kemarin kita bicara tentang al-amr, tapi kayaknya setelah saya lihat kayaknya al-amr ini gampang lah insya Allah ya. Jadi di pun juga insya Allah sudah paham. Jadi ada amr lil wujub, ada lil irsyad, ada li taubih, ada li taswiyah ya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di YouTube jika belum lihat ya, nanti bisa dilihat di YouTube. Jadi kita langsung saja mungkin. Dan sebelumnya saya minta maaf juga, di sini setengah 8 malam itu baru mulai sholat. Oh iya. Yes. Jadi seperti itu, subhanallah. Dan kita ini bainal aqsa wal aqsa ini, antara ujung barat dan ujung timur, subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau saya datang ke sana, wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a. Saya itu min aqsal madinah. Tapi nanti kalau asatid yang datang ke sini wajah min aqsal madinati. Subhanallah, nanti insya Allah saya di Lamongan insya Allah tanggal 24-25 insya Allah. Bareng sama Ustaz Hamzah Baya juga insya Allah. Oh, reuninya tanggal 24-25. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian saya pengen mungkin tidak mengulang untuk al-amrnya, tapi pengen memberikan sedikit gambaran tentang, nanti kan banyak yang bertanya bahwa ilmu balaghah itu terbagi jadi ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Ini cuma gambaran saja. Andai kata nggak tahu pun nggak masalah. Ya, nggak dosa ini. Ya. Tapi kalau tahu ya sebatas wawasan saja. Jadi kalau ilmu ma'ani ya, ilmu ma'ani itu ilmu yang mengkaji tentang makna-makna. Jadi makna-makna dari khobar maupun insya yang pernah kita jelaskan itu. Jadi contohnya al-amr maknanya apa? Oh, ada untuk ini, untuk ini. Oh, taswiyah, oh, untuk apa? An-nahyu maknanya apa? Begitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi makna secara langsung dari suatu kalimat. Itu namanya ilmu ma'ani. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi apa namanya, tolabi gimana, pas ghairu tolabi gimana, orang itu takjub itu gimana, misalkan gitu ya. Ketika pas seseorang itu mengulang itu gimana, berharap itu gimana. Jadi ilmu makna. Jadi dari satu kalimat itu maknanya apa? Nah, itu ilmu ma'ani. Nah, termasuk al-amru, an-nahyu ini yang kita pelajari sekarang itu termasuk ilmu ma'ani. Intinya itu aja intinya. Ya, dulu pas kita di pesantren ilmu ma'ani apa ya gitu.
Bingung gitu membedakan antara ilmu ma'ani, bayan sama badi aja bingung. Padahal sebenarnya ilmu ma'ani ya kayak gitu aja gambarannya, gambaran sederhananya seperti itu. Adapun ilmu bayan itu intinya adalah mempermisalkan gitu. Mempermisalkan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu. Yang nanti disebut dengan tasbih, disebut dengan isti'arah, disebut dengan kinayah. Gitu aja. Pokoknya kalau tadi dari satu lafaz, dari satu kata itu maknanya apa, tapi kalau ilmu bayan menjelaskan sesuatu dengan permisalan. Anta kalau komar, kamu seperti rembulan. Begitu misalnya. Itu apa namanya? Ilmu bayan, itu namanya ilmu bayan. Pernah Ubay bin Ka'ab misalnya ditanya, "Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasaif?" Apakah dulu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Berarti tajam ya, padangannya tajam. Apa? Padangan tajam lah gitu. Kayak Ustadz Abu Umair. Terus akan wajah Rasul kasaif? Lah, kata Ubay. Bal kal komar, tapi seperti rembulan yang senyum terus kayak Ustadz Ismail, masya Allah. Jadi seperti itu. Kal komar. Nah ini kalau dalam ilmu balaghah disebut ilmu bayan. Jadi menjelaskan sesuatu dengan ungkapan yang lain, itu namanya ilmu bayan. Nah ilmu badi apa? Ilmu badi itu muhassinat aja. Jadi bumbu lafaz. Jadi bumbu lafaz ya, bumbu lafaz dari selain ma'ani dan bayan ya. Saya kasih contoh misalnya al-jinas. Oh, yang sejenis sama gitu. Apa namanya? Terus atibak misalkan atau atauriyah kayak gitu misalnya, atau misalkan yang lain al-lahiq atau musyakalah dan seterusnya lah ya. Jadi itu hanya penghias bahasa aja gitu. Penghias bahasa. Jadi inti dari ilmu balaghah itu ya 3 itu. Itu pun kata guru kami Profesor Hadi Hidayat ya, mengatakan bahwa sebenarnya ilmu balaghah itu awal mulanya ya ilmu ma'ani sama ilmu bayan aja. Gitu. Terus ilmu badi kok tiba-tiba jadi ada gitu. Ilmu badi ada itu gara-gara Ibnul Mu'taz namanya. Al-Imam Ibnul Mu'taz. Ibnul Mu'taz billah. Jadi seorang amir di kalangan Bani Abbasiyah mempelajari ilmu balaghah terus akhirnya membuat satu apa namanya? Kaidah baru namanya ilmu badi ya gitu. Ya kan amir pengikutnya banyak akhirnya apa namanya? Terkonseplah ilmu balaghah itu jadi 3. Ya, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi. Jadi seperti itu. Barakallahu. Tapi yang paling inti sebenarnya apa namanya? Ya ilmu bayan dan ilmu ma'ani itu yang paling itu ya, paling inti gitu. Jadi tapi kalau seandainya kita tahu misalkan ya itu lebih baik. Nah, barakallahu. Jadi seperti itu nanti kalau ditanya atau misalkan penjelasan apa itu ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan ya kira-kira seperti itulah ya. Yang dulu kayaknya susah banget diterangkan sama Ustadz sebenarnya kayak gitu ya kan. Baik barakallahu. Kita langsung ke an-nahyu. An-nahyu. Jadi an-nahyu itu an-nahyu itu secara mutlak ya, secara mutlak. Nanti ada mutlak ada muqayyad ya. Secara mutlak adalah li tahrim, secara mutlak. Ya. Li tahrim. Jadi larangan apapun ya itu untuk keharaman. Illa idaktarona bil qara'in, kecuali jika ada qarinahnya.
Nah, qarinahnya itu nanti bisa dikatakan muqayyad. Jadi bukan tahrim lagi, bisa jadi lil karahiyah, lil karahah misalnya. Kalau li tahrim jelas banyak sekali rata-rata di Al-Qur'an untuk li tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba misalkan. Ya, misalkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Contohnya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini untuk tahrim sama dengan al-amr ya. Al-amr itu ya lil wujub. Ya, al-amr itu lil wujub. Itu mutlaknya, tapi muqayyadnya ya bisa jadi bukan untuk lil wujub, bisa jadi untuk irsyad, bisa jadi untuk apa. Jadi seperti itu. Maka amr dan nahyu ada mutlaknya, ada muqayyadnya. Jadi ini ada sisi kesamaan memang antara usul fikih dan balaghah dalam hal ini, Jadi seperti itu. Maka sebenarnya kalau seseorang belajar balaghah dengan baik, nanti ilmu usul fikihnya itu ya insya Allah kuat. Karena menurut para ahli, ya sebenarnya ilmu usul fikih itu sendiri juga diambil dari ilmu bahasa gitu. Jadi seperti itu. Subhanallah. Barakallahu fikum. Kira-kira seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita bahas yang muqayyad ya, muqayyad. Kapan nahyu bukan untuk tahrim? Yang pertama untuk karohah. Untuk ya menunjukkan sesuatu yang itu dibenci. Untuk itu. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Al-Baqarah 267. Yaitu apa? Wala tayammamul khabitha min tunfiqun walastum biakhidhihi illa antum wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Jadi ketika pas Allah Ta'ala perintahkan orang beriman ya ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum ladzina amanu anfiqu gimana ya ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum Thayyibat. min thayyibati maaf ladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya. Jadi jangan kamu pilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan. Maksudnya infakkan di sini kamu zakatkan. Jadi ayat ini kan berkaitan dengan zakat ya. Nanti yang disebut dengan zakatul thimar. Gitu. Atau zakat kok bahasa kita apa? Zakat pertanian ya, zakat pertanian. Jadi zakat pertanian nanti kalau kita berapa? 650 kg ya. 650 kg. 650 kg diambil 10% atau 5%. 10% atau 5%. Tinggal nanti supiahnya dari mana ya. Tapi di kalangan Syafi'i ada yang ijtihad bukan 5% atau 10%, tapi 7,5%. Hakata Ustaz Ismail. Jadi di kalangan Syafi'i, Masya Allah, itu ada ijtihad seperti itu. Kalau di situ ada hujan, sekaligus ada alat, sekaligus ada apa, ya udah berarti 7,5-nya. Subhanallah, ini ijtihad menarik ini dari kalangan Syafi'i. Jadi bukan tagolub. Jadi lebih ke tada hujannya atau lebih ke peralatan gitu ya. Tapi kok dua-duanya berarti 7,5 gitu. Tapi saya kira ini ijtihad ini luar biasa nih di kalangan Syafi'i. Tapi saya lupa Imam siapa yang berijtihad. Imam Syarwani? Ustaz Ismail? Nasi itu. Afian. Tapi itu 7,5 itu. Barakallahu. Subhanallah. Nanti kalau kita belajar fikih zakat ke situ insyaallah.
Jadi bahas fikih ntar ya. Ya. Sebenarnya kalau boleh jujur-jujuran itu saya lebih senang fikih gitu. Ya, maka kalau ada terkait fikih ini senang sekali insya Allah. Nah, nanti zakat profesi para ulama kontemporer rata-rata mengatakan zakat profesi itu gara-gara adanya zakat pertanian ini ya. Orang zakat pertanian aja cuman 650 kilogram aja harus mengeluarkan zakat. Masa yang profesi, yang punya syarikah, yang punya gaji lebih daripada itu nggak keluarkan zakat gitu. Nanti maqasid syariahnya seperti itu nanti. Subhanallah. Ya, barakallahu. Udah nggak usah panjang-panjang, nanti kita bahas fikih nanti besok aja Ustaz Ismail. Barakallahu. Jadi itu lil karahiyah ya. Jadi yang disedekahkan yang jelek-jelek gitu, yang gabah-gabah yang jelek-jelek gitu, ataupun yang item-item gitu. Nah, itu wala tayammumul khabitha minhu tunfikun. Jadi itu Allah benci, menunjukkan untuk lil karahah. Ya, lil karahah. Barakallahu. Jadi seperti itu. Kemudian kedua untuk lid doa. Ya. Untuk lid doa ya jelas sekali ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Surah Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, dan seterusnya. Jadi ini lid doa. Untuk doa. Sama seperti Amr kemarin ya. Sama seperti Amr kemarin. Rabbana ighfir lana lid doa. Ini juga sama lid doa. Rabbana la tu'akhid. Berarti termasuk apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Apalagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Terus apa lagi? Ada lagi? Rabbana Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Khalas dzakartu anfan. Rabbana la taj'alna 'alal qaumid dhalimin. Iya, berarti fitnatul lil qaumidz dzalimin. Sahih. Rafiqum jazakumullah khairan. Jadi itu lid doa ya. Lid doa. Baik, barakallahu. Kemudian yang ketiga, litahkir. Nah, tapi tahkirnya apa? Litahkir li sya'nil manhi. At-tahkir li sya'nil manhi. At-tahkir li sya'nil manhi. Jadi kalau kemarin kan yang al-amr kan litahkir ada ya. Duk innaka antal azizul alim. Duk rasakan, ya kan? Begitu. Duk itu kan litahkir ya. Rasakan adab gitu ya. Tapi kalau ini kalau yang kok di nahyu itu bukan tahkir dalam arti itu, tapi tahkir bukan kepada tahkir orangnya, bukan. Tahkir li sya'nil manhiyi anhu. Jadi untuk mengecilkan, untuk merendahkan sesuatu yang dilarang itu, sesuatu yang dilarang. Jadi bukan orangnya, bukan mukhatabnya, tapi sesuatu yang dilarang. Ya. Dalam surat Toha ayat 131. Surat Toha 131. Yaitu apa? Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ya, wala tamuddanna ainaika. Dan jangan ya kamu pandang matamu kepada apa yang kami beri nikmat kepada mereka berupa kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ditahkir dengan wala tamuddanna ini. Gitu. Jadi nahyunya itu tahkir untuk apa? Untuk dunianya, bukan tahkir untuk Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemarin al-amr li tahkir atau li taubih itu untuk mukhatab. Pak ini bukan untuk mukhatab. Ini perbedaannya di situ ya. Perbedaannya di situ. Barakallahu fikum. Jadi subhanallah. Nah, ini sekali lagi mungkin saya ingatkan bahwa ya dengan kita mempelajari balaghah ini ya kita nanti kita pas baca ayat bisa tadabbur ya. Bisa tadabbur, dan dengan tadabbur itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wala tamuddanna ainaika, ini li tahkir li sya'ni dunya hada.
berarti dunia hakir. Ya, jadi seperti itu. Dengan memahami makna-makna seperti ini ya kita lebih dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bayanul akibah. Bayanul akibah. Untuk menjelaskan akhir sesuatu. Ya. Jadi nahyu tapi untuk menjelaskan akhir sesuatu. Bayanul akibah. Dalam surat apa? Ali Imran ayat 169. Ali Imran 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ini ayat yang sangat populer di kalangan kita. Jadi jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu adalah orang-orang yang mati. Mereka adalah orang-orang yang hidup. Nah ini bayanul akibah, menjelaskan akhir sesuatu, akhir dari syahadah. Ya. Akhir dari syahadah. Jadi kalau syahadah, jangan kamu kira syahadah itu mati. Subhanallah wa bihamdih. Ini bayanul akibah. Ya. Jadi seperti itu. Tapi memang Masya Allah ya, pokoknya gini, nanti setiap ayat dalam Al-Quran apabila habis nahyunya itu tahsaba, itu rata-rata untuk bayanul akibah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dzalimun. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya kalau ada nahyu terus hasaba, ya hasaba yahsabu, hasiba yahsabu, hasiba yahsabu itu adalah untuk bayanul akibah, untuk bayanul akibah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Baik, terus berikutnya yang kelima untuk al-ya'su, untuk al-ya'su, untuk menunjukkan keputusasaan, untuk menunjukkan keputusasaan. Contohnya apa? Dalam surat At-Taubah ayat 166. At-Taubah 166. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf ya kan? Kamu udah kafir. Jadi gitu, Masya Allah. Jadi di sini para ulama balaghah mengatakan al-ya'su min imanihim. Al-ya'su min imanihim. Jadi keimanan mereka sudah putus asain ya. Udah munafiknya udah akut kayak gitu. Ya. Istihza biddin, al-istihza biddin. Ya. Istihza biddin. Subhanallah. Ini kalau bahasa kita sekarang ini orang-orang liberal nih. Ya istihza biddinnya luar biasa. Subhanallah. Ini ayat ini cocok untuk mereka. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Subhanallah. Dan mereka zindiq. Ana kuntu lama darastu fi ma'had Ibn Abbas al-Ali wa hadartu darsa Syekh Dr. Muhammad Mu'inuddin al-Basri, Dr. Mu'in. Lama bayyana lana hal al-mustahzi'in biddin min liberaliyin hadal asr fa sa'altuhu ya doktor hal yajuzu qatluhu qultu kata hal yajuzu qatluhu na'am faqal na'am yajuzu qatluhu walakin lasta anta walakin lasta anta hakada ajabani fi su'ali. Subhanallah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Barakallahu. Wa antum sadatul asatid kathiran tajtami'una ma'a Dr. Mu'in sahih? Indah masana hayyan. Sahih? Masyaallah. Allah yarhamuhum rahmatan wasi'ah. Amin. Amin. Kemudian yang keenam ya lil ihana untuk menghinakan ya.
Kalau untuk ihanah ya, ihanah itu kok anahyu dalam Al-Qur'an ihanahnya itu rata-rata untuk orang kafir atau untuk orang ahlun nar ya, ashabun nar. Ashabun nar. Jadi ihanahnya itu untuk ashabun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Mu'minun ayat 108 Allah firmankan qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman ikhsa'u fiha. Hinalah kalian di dalamnya, di dalam neraka jahanam. Wala tukallimun, dan jangan berbicara dengan subhanallah. Jadi ini ashabun nar kita itu kan banyak mengeluh ya. Ya Allah pulangkanlah kami. Ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Ya Allah dan seterusnya. Tapi kemudian Allah hinakan mereka dengan mengatakan wala tukallimun. Jangan bicara lagi dengan subhanallah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifatul kalam. Memiliki sifatul kalam dan kalamnya nanti di jannah maupun di nar ya, masmu'un. Ya, jadi ini subhanallah. Kalau kita ini renungi memang di dunia saja jika kita ini ada orang yang tidak mau bicara dengan kita kayak kita semacam ya Allah ya sakit hati ya, apalagi yang tidak diajak bicara pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini subhanallah. Apalagi dalam surat apa itu Mutafifin bahkan nanti mereka itu tidak bisa melihat Allah. Jadi ini salah satu hinaan untuk orang kafir pada hari kiamat itu adalah tidak bicara dengan Allah dan tidak boleh melihat Allah. Ini walatu kalimun. Sama kalau dalam Mutafifin kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya. Sekali-kali sesungguhnya mereka pada hari itu tidak dari Rabb mereka mahjub. Ya, terhijab, enggak bisa lihat Allah. Subhanallah. Ya. Jadi seperti itu. Sama dengan di dunia ini apabila ada orang yang aku enggak mau lihat mukamu lagi. Aku enggak mau bicara sama kamu. Subhanallah itu kan untuk ya lil ihanah ya. Jadi seperti itu. Apalagi an rabbina jalla jalla. Nasallallahu afiyah lana wa lakum wa li jami'il muslimin. Kemudian yang ketujuh ada lil irsyad. Lil irsyad. Lil irsyad dalam surah Al-Maidah ayat 101. La tas'alu an asya'a in tubadalakum tasuk. La tas'alu an asya'a in tubadalakum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang jika itu ditampakkan pada kalian, kalian merasa berat. Ya, kalian merasa berat, kalian merasa susah. Jadi ini lil irsyad. Jadi nggak boleh nih bertanya sesuatu yang apabila tanya malah bikin berat. Menurut saya, wallahu a'lam bishawab ya. Kita ini misalkan kalau belajar sejarah itu ada perang Siffin, perang Jamal ya. Kalau nggak kuat nanti malah jadi suudon sama Muawiyah misalkan atau suudon sama Aisyah. Udahlah nggak usah dalam-dalam gitu. Ya. Jadi latas alu an asya. Jadi nggak usah cari-cari tahu, nggak usah tanya-tanya yang malah bikin kita ini susah. Apa namanya mencela Bunda Aisyah nggak boleh ya kan gitu. Tapi juga beliau salah gitu kan. Misalkan gitu. Muawiyah ya, subhanallah. Jadi memang harus proporsional betul ya. Jangan sampai menanyakan sesuatu yang bikin kita malah berat nanti. Bahkan ini kaidah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan dalam sehari-hari. Mungkin sebagai contohnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid. Jangan membuat orang lain berbohong kepadamu. Contohnya adalah jika kamu bertanya hal da'au tali,
Apakah kamu sudah mendoakan aku? Nanti kok enggak, aku belum doain. Itu kan tasukum itu ya. Mm-mm. Jadi tasukum. Subhanallah. Bahkan bertanya kepada istri, hal kunti tuhibbina nih qabla zawaj? La uhibbu. Gimana coba? Kan lebih susah lagi ya. Atas alu an asya'in tubadalakum tasukum. Ini lil irsyad ya. Lil irsyad. Nah, ini yang ketujuh. Yang kedelapan lil adab. Lil adab. Untuk menunjukkan adab. Untuk menunjukkan adab. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237. 237. Allah Ta'ala berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah melupakan keutamaan di antara kalian. Ya, subhanallah. Jadi kan berkaitan dengan talak. Ya. Berkaitan dengan talak. Gini, apa namanya, kalau kita ini belajar fasohah ya. Kemarin kan kita udah belajar fasohah ya. Pas belajar fasohah itu kan ada namanya ikhtiarul aswad. Ya. Ikhtiarul datil aswad ya. Memilih suara gitu. Di antara memilih suara itu maksudnya adalah memilih bacaan. Gitu. Kalau kita ini ngapal Quran, para penghafal Quran coba tanya, surat Al-Baqarah yang paling susah di ayat apa? Pasti jawabannya ayat talak ya kan? Iya. Atau laku marrotan, satu lima arufin atas serihum bi ihsan. Nah seterusnya ayat talak itu ayat-ayat yang susah itu. Kalau kita ini apa namanya kaitkan dengan fasohah, kaitkan dengan fasohah yang kita pelajari kemarin itu ikhtiarul aswad, ya kan? Itu cocok itu. Jadi sulitnya bacaan menunjukkan sulitnya perkara itu. Gitu. Jadi perkara talak ini kan harus dikaji dengan betul-betul. Banyak orang nggak paham. Ya. Banyak orang yang nggak paham masalah talak ini. Asal talak-talak aja ya. Gitu. Bahkan ada orang yang sudah mentalak istrinya sudah 3 kali malah, tapi dia nggak paham gitu. Nggak paham bahwa dia sudah mentalak. Gitu. Atau bahkan mungkin sudah mentalak, udah tahu tapi dia menyembunyikan dari orang lain. Ya, supaya nggak mentalak, baik ada saksi nggak ada saksi tetap terjadi. Ya salam ciduhun cidun wajduhun cidun annikahu wa talaq wa raja'ah. Ya. Jadi seperti itu. Ada sesuatu yang menarik itu. Al-Imam Ibnu Nahas. Al-Imam Ibnu Nahas. Jadi Al-Imam Ibnu Nahas punya kitab yang sangat populer di kalangan jihadiyin, apa namanya? Masyarikul Aswaq. Apa sih? Masyarikul Aswaq. Masyarikul Aswaq. Masyarikul Aswaq ya. Masyarikul Aswaq. Nah itu beliau punya kitab lain. Namanya Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin. Dan kadang orang salah nyebut Ibnu Nuhas. Padahal yang benar Ibnu Nahas. Nuhas artinya tembaga. Anaknya tembaga gitu. Padahal Nahas ya. Si tukang tembaga. Nahas. Ibnu Nahas. Artinya di dalam Tanbihul Ghafilin itu Ibnu Nahas mengatakan bahwa di antara dosa paling dosa ya, kabiratun minal kabair seumur hidup, dosa besar yang dijalankan terus-menerus seumur hidup adalah seseorang yang dia sudah menyadari mentalak istrinya 3 kali tapi dia tidak memberitahu orang lain, akhirnya dia berzina seumur hidup dengan istrinya, dengan mantan istrinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal jamil muslimin wal muslim. Jadi barakallahu. Jadi ini bahkan dalam talak pun Allah Ta'ala firmankan wala tansawul fadla bainakum. Ya, jadi meskipun talak itu terjadi tetap ya, tidak boleh melupakan kebaikan pihak suami atau pihak istri ya. Barakallahu. Jadi seperti itu. Ini kan terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah
udah nikah, belum ditentukan maharnya, belum dibayarkan maharnya juga, tapi sudah akad, ya. Kemudian mentalak, belum disentuh, ya. Gimana hukumnya? Nisfu ya, ya kan nisfu. Jadi nanti ya nisaf ya, nisaf mahar, nisful mahar. Kecuali apabila pihak lelaki merelakan atau pihak wali perempuan merelakan, nanti ya udah selesai urusan. Disitulah walatan saul fadla baina. Ya, ini masalah fikih lagi. Bentar lama. Barakallahu. Ini masalah-masalah talak seperti ini subhanallah. Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan nggak paham apa itu iddah ya kan. Ya nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalikuhunna li iddatihinna wa ahsul iddah. Jadi nama iddah itu perlu dihitung. Mentalak hitung masa iddah. Biarkan lagi dalam kondisi suci, haid suci lagi baru talak lagi. Seharusnya begitu, tapi talak gitu ya. Atau langsung talak 3 gitu. Atau kamu langsung saya talak 3. Kamu mau minta ditalak berapa? Talak 100 gitu. Itu hukumnya gimana itu? Indah Syawafi yakni waqa'a tatliqah talatan. Sahih? Wa kadzalika indal Hanabilah wal Malikiyah wal Ahnaf. Indal madzhab arba'ah illa inda Ibnu Taimiyah rahimahullah yurja ila talaqan wahidan. Wa kadzalika rajahahu Ibn Baz wa Syekh Ibn Utsaimin wa al-Ifta fi Dawlati Qatar wa Imarat wa Kuwait wa gitu. Gimana nih kita fatwakannya pakai apa, Ustaz? Untuk ihtiyat Ihtiyat berarti tatliqah salata. nah, Ustaz. Subhanallah. Aduh, apa ya? Gimana ya kok tatliqah salata kayaknya? Aduh. Enggak kok, apa namanya? Satu aja lah kayaknya. Kalau saya bin Bas apa namanya bilang, ya nanti kalau apa namanya kita fatwakan satu, berapa banyak keluarga yang zaman ini rusak gitu. Kata saya bin Bas. Makanya kita fatwakan pakai fatwa Syekhul Islam tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada ayat amrun wasi', ada amrun wasi' fil fiqh. Nah. Barakallahu fikum. Hakada. Naam. Jadi ini terkait dengan berarti udah al-adab ya. Ya, al-adab. Jadi ada 8 ya. Ada 8 an-nahyu. Jadi an-nahyu bukan sekedar untuk tahrim ya. Tapi juga untuk yang lain. Ya. Selain tahrim, untuk karoha, untuk tahkir, bayan akibah, dan seterusnya. Saya ada referensi lain, coba saya baca sebentar. Ada di sana disebut dengan lil istinas yang 9, kita tambahkan aja. Lil istinas. Ya. Lil istinas itu kok istinas itu kok bahasa kita itu untuk menenangkan, untuk basa-basi, untuk apa ya? Bikin tenang ya. Gitu. Yaitu apa? Surat At-Taubah itu la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat At-Taubah yang 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Sesungguhnya Allah bersama kita. Naam. Barakallahu. Jadi innallaha ma'ana, ma'iyatullah. Ma'iyah khossah. Riayatullah. Riayatullah. Kalau akidah salafiyah ma'iyah 2. Ma'iyah khossah wa
ma'iyah amah. Ya, ma'iyah khosoh, ma'iyah amah. Indal Asy'ariyah kaif Ustaz Soel? Tapi dalam hal ini ma'iyah di sini kan itu ya, apa namanya, Asy'ariyah dan Asy'ariyah Sama. kan mutafikun ya. Oh. Kecuali mereka Asy'ariyah yang terkena syubhatnya Al-Hallaj. Al-Hallaj, Ibn Arabi, Ya. itu jenis ya. Di situ jenis. Iya, berkembang. Di sana ada satu kitab cukup menarik ya. Judulnya Tahdhirul Ghabi. Tahdhirul Ghabi ila takfiri Ibn Arabi. Tahdhirul Ghabi ila takfir Ibn Arabi. Ditulis oleh Al-Imam Ibrahim Ibn Umar Al-Biqai, Al-Imam Al-Biqai. Syafi'ul Madhab. Syafi'ul Madhab, Hanbaliyul Aqidah. Itu. Apa namanya? Al-Biqai nulis Tahdhirul Ghabi ila takfir Ibn Arabi. Jadi bantah Imam Suyuti. Bantah Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti bela Ibn Arabi akhirnya dianggap Ghabi. Ghabi ini kok bahasa kita dungu ya. Ya. Subhanallah. Jadi Imam Suyuti dianggap dungu sama Imam Al-Biqai gara-gara bela Ibn Arabi. Karena Ibn Arabi dianggap kafir. Tahdhirul Ghabi ila takfir Ibn Arabi. Padahal kedua-duanya Syafi'iyani. Ya, Syafi'iyani. Jadi lain. Jadilah nih. Baik, barakallahu. Jadi seperti itu. Ya, barakallah. Terus berikutnya adalah idkhalul aman, idkhalul aman. Idkhalul aman. Memasukkan rasa aman. Memasukkan rasa aman. Dalam surat Al-Qasas ayat 31. Ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Ya, wahai Musa, majulah jangan takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang aman. Ya. Jadi seperti itu barakallahu fikum. Jadi ini an-nahyu ada 10 kira-kira ada 10 makna. Ada tadi kalau kita bagi garis besarnya ada 2, ada mutlak, ada muqayyad. Kalau mutlaknya ya berarti di tahrim, kalau muqayyadnya berarti ada 10. Baik, barakallahu fikum. Kira-kira seperti itu. Nah, insyaallah dari kita pada malam hari ini itu. Jazakallahu khairan katsiran. Jika memang ada pertanyaan dipersilakan. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya seputar tentang masalah kaidah memahami an-nahyu ya. An-nahyu ada yang mutlak, ada yang muqayyad ya. Mutlak tahrim, muqayyad disebutkan tadi ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Baik, mungkin hewan-hewan yang lain ada yang mungkin perlu ditanyakan dari apa yang tadi sudah dijelaskan, atau mungkin bisa memberikan sedikit tambahan atau yang lain. Fadhol, silakan. Sebenarnya saya pengen memberikan PR gitu ya, tapi kalau ini asatidz kibar nih gimana ya, mungkin ada waktu ada waktu apa tidak gitu ya. Misalkan kita minta coba cari contoh yang lain dari al-amr li apa gitu, atau apa an-nahyu di apa gitu ya, misalkan gitu. Atau nanti bingung apa di grup kita cari bareng-bareng untuk apa. Jadi seperti itu. Dan nanti apabila kita punya ilmu balaghah kayak gini juga ketika pas kita baca tafsir itu lebih memahaminya lebih gampang lagi. Ibnu Ashur misalkan, tafsir Ibnu Ashur itu banyak banget menyebutkan balaghah. Terus Al-Munir yang sering saya sebut. Itu nanti kita pas kita baca, oh ini maksudnya gitu. Jadi seperti soal Ustaz, mungkin Ustaz. Nah, kalau mungkin itu pertanyaannya
sebentar apa Bani Israel yang bilang ud'urana fad'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik terus dan seterusnya itu pertanyaan apa itu Ustaz maksudnya? Masuk ke mana Ustaz? Apa yang ke irsyad tadi itu atau gimana ya? An-nahyunya itu? Oh, Nah, barakallahu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bani Israil tadi, yubayyin lana ma hi. Gitu. jadi ini berarti istifham. Istifham ya. Berarti yubayyin lana wa tashhadana. Saya belum nangkap bisa. Ya, itu kan apa itu sebuah pertanyaan atau apa itu kan benar apa ud'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata la faridun wala bikrun awanun baina dzalik dan seterusnya itu kan pertanyaan-pertanyaan semua itu. Apa itu pertanyaan yang gimana maksudnya itu? Jadi pertanyaannya Bani Israil kepada Nabi Musa ya? Iya. Iya itu ini apa namanya? Lil irsyad bisa tapi itu kan ngeyel ya mereka kan ngeyel itu. Masa lil irsyad kan? Nah iya, maksudnya apa jenis apa itu? Iya betul. Coba nanti kita lihat lagi ya. Ada nggak untuk ngeyel gitu ya, lil i'tirad gitu ya. Iya. Lil i'tirad gitu ya. Nanti saya pelajari lagi ya. Jazakallahu khairan. Ini jadi PR. Ya, Ini apa itu semisal pertanyaan itu yang apa sahabat yang Rasulullah bilang haji, aku lah amin ya Rasulullah apa begitu Ustaz? Apakah itu juga pertanyaan apa itu Ustaz? Ya. Iya, nah. Oke. Nanti insya Allah kita pelajari lagi deh insya Allah. Ya. Oh gitu Ustaz. Soalnya ada tapi nanti insya Allah setelah ini kita itu apa namanya bicara tentang masalah istifham. Coba kita buka sebentar ya. Iya Ustaz. Apa yang lain dulu Ustaz? Apa Ustaz? Yang lain itu mungkin. Baik. Al-akhir mawjud soal. Istifham. Oh ya nih, apa namanya? Istifham itu tasawur, tasawur atas dik. Oh gitu. Jadi tasawur, jadi meminta gambaran ya, meminta gambaran. Berarti itu nanti yang Bani Israil tadi yubayyin mahi, berarti itu untuk tasawur. Ya, itu untuk tasawur. Gitu. Berarti termasuk afikuli amin ya Rasulullah berarti untuk tasawur gitu. Untuk memberikan gambaran. Maksudnya kalau itu untuk gambaran kan larangannya kan ada larangannya itu maksudnya. Kan larangannya kan innahu man kana qablakum kasratu masailihim ikhtilafu ala anbiya'ihim. Betul. Itu kan berkaitan dengan masalah itu juga anunya. Apakah itu gambaran apa kan pertanyaan yang semacam itu kan pertanyaan yang di Oh iya, itu kalau itu gambaran gini. Untuk pertanyaannya ya, itu syai'. Untuk larangannya syai'. Itu kan dua hal yang berbeda. Pertanyaannya untuk apa? Ya kan? Tapi larangan terhadap itu untuk apa? Ya kan? Jadi untuk bertanyanya untuk tasawur. Tapi apa namanya larangan bertanyanya itu berarti an-nahyu. Bukan istifham lagi. Istifham syai' wa nahyu syai'. Mafhum enggak, Ustaz? Jadi apa namanya kan bertanya afikuli amin ya Rasulullah. Ada istifham. Sah? Istifham. Tapi an-nahyu anil istifham syai' akhar. Barakallahu fikum. Jadi kasratu masailihim berarti ini apa namanya al-khabar yufidun nahi. Wan nahi li tahrim. Wan nahi li tahrim. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita kaji lagi untuk istifham, ada nafi,
ada takrir, tasawur, istibqa, ada alihana wa tahkir, as-sukhriyah, al-wa'i, at-taswiyah, amr. Ada banyak. Insyaallah pekan depan insyaallah kita Iya. untuk istifham. Taib. Jazakallah khair, Ustaz. Amin. طيب تفضل شيء آخر موجود أم لا؟ Nyimak Ustaz, menyimak. Ya. Barakallahu fiik ya, masyaallah. طيب ما في سؤال آخر ya? Maaf insyaallah. Pendalaman di طيب إن شاء الله mudah-mudahan yasarallahu umurana Amin. في أسبوع القادم إن شاء الله. Baik Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya pada malam hari ini Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak faedah, keberkahan daripada ilmu yang telah Antum berikan, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu yang ada pada Antum semua yang bisa bermanfaat untuk Amin. kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau tidak ada, saya serahkan pada Ustaz Arif untuk bisa mengakhiri pertemuan kita kali ini. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan kafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.